Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Reni, NPM 2052049. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Definisi perencanaan pembangunan. Perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan perencanaan pembangunan itu sendiri adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Selanjutnya ada jenis-jenis perencanaan pembangunan. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Biasanya perencanaan ini mencakup waktu 5-10 tahun. Yang kedua, ada perencanaan jangka menengah. Perencanaan ini mencakup waktu 5-6 tahun, tergantung masa jabatan presiden atau kepala daerah. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Perencanaan ini hanya 1 tahun. Perencanaan ini seringkali dijadikan dasar utama dalam penyusunan APBN dan APBD. Tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan. Yang pertama, untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah. Yang ketiga, untuk menjamin keterkaitan dan kekonsistenan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam pembangunan. Yang kelima, untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Selanjutnya, tahapan perencanaan pembangunan. Yang pertama, tahap penyusunan rencana. Jika pengusulan perencanaan menggunakan pendekatan partisipatif, maka perlu melakukan penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat. Yang kedua, tahap penetapan rencana. RPJP perlu mendapatkan pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan RPJM dan RKPD cukup mendapat pengesahan dari kepala daerah. Yang ketiga, tahap pengendalian rencana. Pengendalian pelaksanaan diawasi oleh eksekutif melalui SKPD. Yang terakhir, tahap evaluasi pelaksanaan perencanaan. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan atas 3 unsur, yakni input, output, dan hasil. Baiklah, selanjutnya penjelasan mengenai definisi pemberdayaan masyarakat. Menurut Wijaja, pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya secara maksimal. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, prinsip kesetaraan. Adanya kesetaraan dan kesejajaran kedudukan antara masyarakat dan lembaga pelaksana program-program pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, prinsip partisipasi. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dan dilaksanakan. Yang ketiga, prinsip kemandirian. Prinsip ini lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan dari pihak lain. Yang selanjutnya, prinsip berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang supaya bisa berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding dengan masyarakat itu sendiri. Baiklah, selanjutnya proses pemberdayaan masyarakat. Pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pengkajian. Yang ketiga, tahap perencanaan alternatif. Yang keempat, tahap formulasi rencana aksi. Yang kelima, tahap implementasi kegiatan. Yang keenam, tahap evaluasi. Yang ketujuh, tahap terminasi. Aspek-aspek pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada enabling atau memungkinan. Yang kedua ada empowering atau memperdayakan. Yang terakhir ada protective atau melindungi. Tujuan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, perbaikan kelembagaan. Yang kedua, perbaikan usaha. Yang ketiga, perbaikan pendapatan. Yang keempat, perbaikan lingkungan. Yang kelima, perbaikan kehidupan. Dan yang keenam, perbaikan masyarakat. Pentingnya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu sangat penting karena setiap daerah, setiap regional, bahkan di setiap negara itu tidak mempunyai kesejahteraan yang sama. Nah, pada umumnya,
Masyarakat yang mempunyai kesejahteraan yang tinggi memiliki kemandirian untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam rangka menjalani kehidupannya. Selanjutnya, keterkaitan pemberdayaan masyarakat dengan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari keterkaitannya dengan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud di sini adalah pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan, baik pembangunan ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat yang dapat saya paparkan mengenai materi perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan yang telah saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.